Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita tahu bahwa urusan Rismond ternyata tidak semudah itu untuk menghentikan. Dia seperti ayam yang barusan disembelih tapi masih lari ke sana kemari. Akibat ucapannya tentu banyak berdampak. Terutama pada hari ini kita lihat bahwa Bapak JK ingin menuntut dia karena entah terpleset atau memang siapa yang menekan dia, seolah-olah beliau mengeluarkan uang 50 miliar atau 5 miliar untuk kegiatan ijazah palsu. Kita bersama beberapa tokoh dalam perjalanan, kita minta komentar pendek-pendek ya tentang persoalan itu. Kami mulai mungkin dari Bapak Muryono, silakan. Ya, baik. Ini baru berita ya. Ini baru berita. Dan ini berita baru. Ini berita baru dan ini terus terang Rismond cari penyakit. Kita tahu Bapak JK adalah negarawan, tokoh bangsa, dan boleh katakan sekarang adalah tokoh sentral. Kalau saya pikir bahwa di Indonesia ini tokoh sentralnya JK yang paling cocok. Di mana-mana beliau menjadi tumpuan rujukan ya bagi para pemimpin bangsa ataupun para tokoh bangsa. Dan sekarang Rismond cari penyakit ya. Entah ini yang tadi katakan Om Lim dia benar berkata gitu atau data pelacak dan sebagainya, apapun itu ini sudah terjadi. Dan saya pikir ini kesempatan bangsa Indonesia akan membuka masa ijazah, karena JK tentu tidak mau main-main dan tidak mau bisa menerima seperti itu apa adanya. Tentunya beliau juga akan menuntaskan masalah ini dengan baik. Saya kira itu dari saya. Masih Bang Ismet, apa komentar Bang Ismet? Apakah dia ada yang mempengaruhi, menyuruh, menekan, atau memang dia tadi seperti kayak orang sudah linglung? Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan adanya kejadian ya, rencana Pak JK sebagai mantan wakil presiden ingin melaporkan ya, seorang Rismond yang dari kalangan para aktivis sudah dianggap berkhianat. Ini kan dinamika politik yang menurut saya adalah sebuah kecerobohan ya, dari seorang aktivis yang dulunya menggebu-gebu kemudian keok di tengah perjalanan. Nah, ini merupakan hal yang menjadi dilematis dan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi seorang aktivis bahwa kita dalam berjuang itu harus memiliki sikap istiqomah di dalam jangka panjang. Ya. Jadi pelaporan yang akan dilakukan oleh JK akan membuat suasana politik tentang ijazah palsu ini semakin seru, dan ini akan terus kita dorong ya untuk mengungkapkan persoalan ijazah palsu ini yang telah menjadi ya kejahatan ya dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia politik konstitusi. Demikian mudah-mudahan ini sebuah terobosan yang dilakukan oleh JK untuk melakukan perlawanan ya dalam menjaga harkat dirinya maupun harkat bangsa ini. Ya. Baik, sebelum ke Pak Marwan, ke Pak Sony ini. Terima kasih. Bagaimana sebaiknya Ya. Sebaiknya sikap kita jangan terlalu banyak menyedot perhatian juga, tapi tetap menukik kepada masalah ijazah. Ini tentang Rismond ini, apakah perjuangan kita menjadi terganggu atau menjadi terpecah? Terima kasih. Perjuangan kita pertama jangan sampai terganggu. Rismond ini ibaratnya takdir atau nasib ya. Jadi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ya ini bukan nggak tahu siapa yang salah ya. Ya mungkin inilah dia jalannya ya. Ini masalah ijazah palsu ini harus terus berlanjut sampai tuntas. Karena kalau ini nggak tuntas, ini kan reputasi negara, reputasi bangsa. Udah itu ini melanggar konstitusi berlarut-larut. Seperti orang negara ini nggak ada yang tanggung jawab terhadap masalah ini. Harusnya ini harus cepat. Kan sederhana ya, pernah disampaikan ke beberapa tokoh bahwa masalah ijazah ini harusnya segera aja ditunjukkan.
ya kan? Ini diulur, sampai nggak tuntas-tuntas. Yang berikut, Saudara Rismond, ya kan ya? Kalau saya bilang tadi takdir, ya, inilah dia. Tadi disampaikan kecerobohan. Yang kedua ada yang menekan dia. Yang ketiga dia mungkin dari dirinya sendiri, ya kan? Karena dia ibaratnya gini, kalau kita mau menyapu, sapu kita harus bersih dulu. Kalau sapunya kotor, ya apa yang kita sapu akan menggunakan kotoran. Saya pikir ini aja. Demikian. Nanti bisa dilanjutkan dengan dua hal, Pak Marwan. Rakyat tentu berharap Roy Suryo dan Tifa tetap teguh, tidak mudah tergelincir oleh jago-jago yang kacangan yang orang banyak mempertanyakan keberadaannya dia. Yang kedua adalah apakah kalau Rismond kemudian menarik tulisannya di dalam buku Jokowi Favor misalnya atau apapun Gibran Endgame kemudian membatalkan atau tidak berfungsi apa yang dia telah lakukan tuntutan itu dan apa sebaiknya orang semacam Rismond ini. Silakan Pak Marwan. Ya, terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terlepas apakah itu by accident ya, kebetulan atau by design memang direncanakan. Bagi kita ini ada minimal 3 hal penting. Yang pertama bahwa ini sudah menjadi hal yang sangat prinsip, yaitu sudah ada fitnah kepada Pak JK. Karena itu kita mendukung apa yang akan dilakukan Pak JK besok untuk menggugat Rismond ke kepolisian. Fitnah harus dituntaskan, nama baik Pak JK harus dijaga dan kita mendukung proses hukum untuk fitnah Rismond kepada Pak JK ini dituntaskan. Kemudian yang kedua, dengan adanya tadi accident atau desain untuk bahwa ini melibatkan ijazah palsu Jokowi, maka kita ingin supaya kasus ijazah palsu Jokowi ini supaya benar-benar dituntaskan. Terutama lewat 2 teman kita yang masih tinggal sebagai penggugat, yaitu Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi karena itu proses hukumnya harus dilanjutkan dan mereka tidak boleh berhenti, dan sebaliknya kepolisian pun harus menjamin bahwa tuntutan mereka ini dilanjutkan, jangan justru dihentikan dengan cara kriminalisasi terhadap 2 orang ini oleh polisi. Dalam hal ini, maka hal ketiga yang kita tuntut adalah supaya Pak Prabowo sebagai presiden kita saat ini itu memang benar-benar menjamin apa yang menjadi peran polisi sebagai misalnya melanjutkan proses hukum yang dituntut oleh 2 teman tadi ini benar-benar terjadi. Jadi hal kedua, Pak Jokowi ini memang bisa dituntaskan kasus hukumnya, bahwa memang harus terbukti di pengadilan ijazahnya itu memang asli atau palsu. Kemudian Pak Prabowo menjamin supaya proses hukum itu memang benar-benar akan terlaksana. Jadi inilah 3 hal yang saya kira sangat penting untuk kita cermati dan harus kita jamin ini proses hukumnya terjadi. Pertama, Pak JK difitnah, ini benar-benar ada kesimpulannya. Kemudian ijazah Jokowi itu di pengadilan memang benar-benar terbukti ini asli atau palsu. Kemudian yang ketiga, proses ini semuanya dua-duanya ini tadi oleh Pak Prabowo sebagai pemimpin negara dan yang membawahi polisi ini memang benar menjamin terjadinya proses hukum pro justisia. Saya kira itu 3 hal. Makasih. Baik, saudara, besok hari Senin 6 April ada dua yang mungkin menjadi peristiwa sejarah besok. Ada 2. Pertama di Polda, besok Pak JK melaporkan secara formal didampingi oleh pengacaranya ya tentang Rismond yang tidak dibicarakan tadi, karena ini suatu fitnah yang berdampak sangat luas sekali kalau dibiarkan. Yang kedua, besok Pak Mur dengan para teman-teman
Jenderal Purnawirawan mengadukan di Pengadilan Negeri Selatan, ya, yaitu tentang CLSI, ya, sidang lawsuit tentang ijazah Jokowi juga, dan kita harus melakukan dukungan, pusat perhatian pada pertarungan terakhir ini, karena ini sudah sangat luar biasa, ya, pembelaan yang jelas makin tidak terbukti, dan bahkan dinyatakan oleh beberapa tokoh terutama oleh Refli Harun meyakini bahwa ijazah itu ternyata yang dikatakan asli itu adalah buatan baru, ya. Kalau di lab itu kertasnya umur berapa ini itu akan ketahuan. Apakah fair? Ini sudah ketidakfairan sudah terlihat bahwa menunjukkan waktu jasa yang dilihat Egi dan sebagainya mengatakan ini palsu, emboss dan sebagainya. Inilah yang menjadi titik pertarungan terakhir. Semoga kita besok bisa mendukung. Karena jamnya bersamaan, apakah kita mau ke Pengadilan Negeri Selatan atau ke Polda, mari kita berduyun-duyun sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.